beberapa hadis yang tadi mengatakan ketika kita taat kepada Allah, Rasul dan kepada ulil amri, maka kita akan mendapatkan pahala. Kita taat kepada Allah dan kepada ulil amri yang sesuai dengan aturan agama, maka sama saja kita taat kepada Allah dan Rasulnya, sehingga kita taatnya itu mendapatkan pahala yang luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa mentaati aturan-aturan Allah dan Rasulnya dan mentaati aturan ulil amri yang sesuai dengan tuntunan agama, syariat agama Islam, sehingga kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Johar maknun. Wa qad yaji amron wa nahyan wa nida fi ghairi ma'nahu li amrin kusida wasighatul ikhbari tatili tolab li falin au li falin au hirsin wahmil wa andab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wa rahimallahu nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa amaddana bi asrarihi wa anda alaina min barakatihi wa anwari fi darain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad yaji'u lan terkadang teka amro po amr wa nahi lan nahi wa nida lan nida fi ghairi ma'nahu ing dalam saliyane maknane amr nah nidanya di amrin karena na perkara tegasna nuktah atau rahasia kusida kang den sejak wasighatul ikhbar lantai segate ikhbar segat khobari kalam khobari takti kusok teka eta si segat khabar li tolab kede tolab insya lipalin karena tapaul awirsin atau kasam serem awa mahalina atau ngajurung wa adab lan adab. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang ngajelaskan masalah amr nahi nida qad yaji'u fi ghairi makna. Amr nahi nida eta terkadang nuduhkeun kana selain maknana, makna asalna. Karena ada beberapa rahasia makna asal qad yaji'u amr wa nida an maknaha asliyah ninuktatin. Ari amr makna asalna memang tadi teh amru wa amru ma mujub hiji perkara anu memang diwajibkeun parentah kana hiji diwajibkeun nahi atau sabalikna larangan anu diwajibkeun. Nida nyaeta tolabul iqbal ku iya atau salah sajina akhwatna eta iya. Nah itu mana asal iya seueur amal amru faqad ya'ti lima anil katsirah. Adapun amar anapun teh amar kata teman-teman teka eta amar lima anil katsirah kedua pirang-pirang makna akeh seueur maknana nu di kamari ge dijelaskeun da amar dina usul fikih 26 makna tak lapadna amar makna seueur mina salah satu ibahah ngawanangkeun. Contohnya seperti di surat An-Nahl ayat 114. Nau kulu mimma razaqakumullah. Kulu lapas segat amr, tapi itu dulu karena wajib. Boleh diperbolehkan. Teu naon dahar nya. Makan diperbolehkan teu wajibnya. Ya Allah, mun wajib waduh. Dahar nya. Itu. Makanya makna amr seueur. Salah satu eta seueur kan dibahaskeun di dia sementara gitu. Nahi eta fa inna ya'ti liman kasir maknana seueur aidon minha qasdul istin. Salah satu maknanya eta qasdul imtisal, bertujuan supaya nurut, seperti
ucapan urang ka jelema anu teu nurut kana parentah urang nyaeta la tasdi amri ulah nurut kana parentah urang tadi mah kudu nurut sia kuari jelema tadi teh teh ngaji geus ulah ngaji lieur ngaji mah lieur mending kawin nya gitu intina di tengah aja eta ieu mah ku doang ulah ngaji teh ngaji sih mah nya diekeun geus ulah nya ulah kawin lieur kawin mah nya gitu eta salah satuna maknana deui leulan maknana kan loba rahasiana nida eta fi mayati lima anil aidon minha ngundang eta memang nida asal maknana mengundang he Jaid he Umar cek urang masuk petilok pake he nya di urang mah sim eta nida nya eta nida nya teu make iya nida tapi manggil kitu teh aya henteu di luar dina makna manggil teh salah satu igro eta teh nan igro nan catkeun udah gitu udah dibacana udah gitu ieu surahna ngeleng eta igro mana contohna seperti ucapan urang ka jelema anu dolim kanjen ya madlum jelema anu aniaya nya ngarepkeun bangetna eta ngarepkeun igro jeung jiadahna tadlim ngadolim pan urang tadi teh sok nyebut ka jelema kehinaan ya dalam artian memang banget kahina jelema teraniaya nya tadi teh orang yang teraniaya nya gitu anta madlumnya ya Allah dolim di dolimnya teraniaya nya dia kena etalah itu dengan makna anu berbeda seueur keneh manana terus berikutna aya segat amar fi ghairi wasiqatil ikhbar ikhbar ta'ti li tolab eta sok datang kana mana tolab aya sababaraha sia hiji tapaul dua akhir tilu tatilu amlu adab opat nah dijelaskeun dina sarana dijelaskeun eta qad yaksunu minaha tolab linuk tatil kiwal summa inna segat khabar kalam khabari eta sok aya dijadikeun kalam tolabi bagesna kalam insya kalamna kalam toba atau kalam khobar tapi maknana maksudnya insya kalam tolab karena beberapa rahasia mana rahasia pertama tapaul nahu wafaqonallahu muga nate wafaqo mah kasarnya wis menaupekan wis mere taupek nya nah maksudnya muga mere kan eta kalam khobari eta mah kan kalam khobari tapi maknana mana insai khobarian lafdon insaian maknan eta loba gitunya muga makan lagi maparenan taufik Allah ka urang sadaya itu nah eta lima fihi ridho nyinte di menang ridona kadua harus ngadohirkeun kasamsrem di pangandika tina wukuna khobar seperti pangandika urang ka jelema anu lambat ata itu aing geus datang ya ih hese bae sia mah nya nya aing geus datang ka dia hese bae nya dikeun berangkat ya begitu eta ngajarkeun hukuna khobar tasdikul kakaul dika liman lah nyata berikutna tasdik ka dihandapna mah tamulnya eta tasdik nyata ngaberkeun kakaul sabaraha man ka jelema anu teresep ngabohongkeunna takti bisi teu percaya isukan datang ka dia gitu kan bisi isukan datang ka dia nah eta dalam artian nitah datang dengan kata-kata nu alus eta sokti gitu dina bet eta disebutna hamlin terakhir ada bi itirad taksin iyaka wa adab ma'al mukhatabati bi tarki sighatil amri nya adab ka mukhtab kalawan ninggalkeun amarul amirul mu'minina yaqdi hajati muga amir mukminin cek urang muga raja nya amir mukminin eta nyumponan mere kana kabutuh abdi intina mah tadi teh hayang di cumponan kabutuhna ku amirul mukminin itulah tujuanna aya opat ketika hiji segat ikhbar dijadikan segat tolabi atau jadikan segat insya
eta ngaduhan opat rahasia hiji tapaul dua hirsin opat hamlin lima adab wallahu alam bisawab. Usul fikih waraqat wa syartu makhsusun yajuju ayataqaddama ala masyru' ala syurut nahu in jaa banu tamim fakrim hum wa syartu lantai syarat maksus syarat kang den tangtukeun ya juju ayat kewenang ya taqaddama tegala kita syarat ta alal masuk mandekeun teh masyurut maksudnya maksud nahu inja. Jadi di nalika syarat ketika dijadikan mahsus syarat anu dimahsus tahsisnya anu ditahsis anu mahsus eta meunang mandirikeun ngaheula meunang ngaheulakeun syarat mandirikeun injaa banu tamim syarat maksudna fakrim ya boleh dikeun. Terus wal muqayyidu bisifat lan utai lapan kang den kaedan kalawan sifat ya meuli kuden ente pun alaihi ente seta muqayyid al mutlaq apa lapan mutlak karokobatin kaya lapan rokobatin kaya dia kang den kaedan rokobatin bil iman kalau iman fi ba'di mode dalam sore panggonan ayat maksudna kama fi kayen ing dalam kifaratu qatl kiparat maihan wa itlaq lande mutlakan fi ba'dil mawadi dan sawafaka lan mutlakan eta raqabah fi ba'dil mawadi dan sawaf panggonan kama fi kafaratu zihar seperti kayan dalam kafarat zihar fa maka den mahmulkeun dipilukeun al mutlaq wa lapan mutlaq alal muqayyad dan salah lapan muqayyad ihtiyatan karena ihtiyat hati-hati. Tadi dijelaskan lapan anu dikaedan ku sifat muqayyad eta tadi teh yuhmal alaihi mutlak eta sok dipilukeun kana mutlak contoh saperti raqabah eta nu aya dina surat An-Nisa ayat 92 raqabah eta dikaedan ku lapan raqabatin mu'minatin mu'min dina beberapa ayat seperti ngajelaskeun dina kiparat maihan ya qatl dan tapi tadi teh eta terkadang aya nu dimutlakeun eta raqabah eta lapan tadi teh dina sebagian ayat seperti dina kiparat tiar teh dijelaskeun di dalam mujadalah ayat 3 eta teh make mukminah nya eta tapi ka ditunang ke dimahmulkeun dipilukeun eta lapan nu mutlak kana lapan muqayyad alasanna ihtiyat berarti ketika di surat mujadalah eta memang teu muqayyad nya lapan nu mutlak maka sebagai ihtiyat eta di surat mujadalah ayat 3 lapan raqabah eta dijadikeun lapan muqayyad kalawan dikaedan ku lapan iman ngerti teu ya wallah alam shawab. Mari terus salah lambung eta pada lambung dap tos lambung eta kayak urang benerkeun eta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ayeuna orang tos masuk karena pembahasan pembatalan puasa. Tereh puasa naginya nisfu beres. Tinggal menghitung harinya berhari deui ya Allah.
Makanya bahasanya masih lumayan, terus baik ya Ramadan ya. Teruskan bukan nama. Tadi dia ngajelaskan masalah hiji perkara anu ngabatalkan puasa. Ada beberapa perkara jadi kan disimpulkan 10 sebenarnya seueur. Sementara kitu heula bae. Pembatalan perkara-perkara anu ngabatalkan karena puasa mana teh yajibus shaum. Dina ieu pembatalan puasa. Butlan bisa pembatalan jumlahnya 10 hiji eta disebutkan hiji perkara anu asup kana lubang anu nerus kana lambung jawab ya lambung katanya disebutlah masuk benda. Nah kita belah supaya jadi hiji kedua nomor hiji jeung nomor 2 itu masukna kayak bahas selanjutnya masukna hiji benda dunia benda kan kayak keterangan kumaha lamun benda jannah benda surga teu batal engke jelaskeun ya. Nah, kita bela makanya di kaidan tersebut ya kudu benda dunia ainu dunia nya gitu. Nah, asupna hiji perkara masukna suatu perkara kepada benda suatu perkara kepada lubang yang tembus pada lambung. Urang ngomong lubang di awak orang di tubuh kita anu lubang nu tembus karena lambung naon bae coba. Dia mulai di atas mulut terus hidung terus mata terus telinga terus set ada tuh aya awewe mah payudara tembus payudara terus besar nyambung tuh ente besar mah terus kubul dubur ya lalaki apa sami laki ke aya liangan banyak kata liangan atau ya kumaha ya. Nah ketika memasukkan barang apapun barangnya barang umum pokoknya namanya barang dunia ya barang ke salah satu lubang itu hukumnya batal walaupun belum nyampe ke jawab. Contoh memasukkan ke salah satu hidung ya bahasa ngerongnya bahasa urangna ngupil jangan karena dia atau ya kan bahasanya memasukkan satu perkara ke lubang yang tembus pada jawab pada lambung batal ya walaupun can nyampe karena lambung atau kamu nyampe ke lambungnya gitu pahamnya jadi konsepnya gitu nih kayak memasukkan sesuatu dengan sengaja artikan dengan sengaja. Nah, ke lambung ke dalam lambung lubang badan yang terbuka atau yang tertutup. Nah, orang berarti memasukkan dengan sengaja. Nah, kumaha lamun masukkeun tidak sengaja teu batal. Ya. Nu sengaja batal. Lubang tadi kan aya nu terbuka, ada yang
Tidak tertutupnya tertutup deh. Terbuka dan tertutup. Lo batu nanti. Nah, nu terbuka tadi harus dijelaskan. Nu tadi sebutkan di papai itu terbuka. Ayo nu tertutup mana? Luka. Di kepala contohnya. Ayo luka kepala contohnya nan teh jarum ditusukkan ya, ada luka. Itu termasuk. Itu kan lubang tertutup. Ya. Atau karena nanti ibu-ibu akan menyusui karena memang macet si iya nanya air susuna airnya dikoet lah dikoet bahasa Indonesia ya dikoet sih ya ku non nyere atau kumakan sehingga masuk batal ya itu salah satu maksudnya lubang terbuka dan tertutup dan tidak terbuka ya seperti masuk ke dalam kepala dari luka yang tertembus ke otak. Nah itu kan tertutup kan, terbuka tertutup, atau terbuka apa ya? Ya kan dari mulut ini kan terbuka maksudnya. Ngoblong kan itu kan, hari itu malah deui ya. Nah itulah maksud terbuka. Terus yang dikehendaki Nah, lambung katanya. Nah itu jawab. Jadi kan makanya ada beberapa terus kumaha lu ngupil ya ngorong. Kalau memang hanya sebatas di luar itu dia masalah. Memang batasnya di atas dinya, batasnya di atas. Di atas itu bebas. Tapi lebih baik tidak menghindarinya takut terjadi hal yang membatalkan puasa. Mandi. Anu sering telinga masuk ke mereka telinga kan atau termasuk kan nyambung kan ya itu sekian bahayanya mana yang nu biasa atau iya jelasnya jelas lah hidung mulut jelas ya nu iya terus nu jarang tadi itu payudara kan itu nu tadi kejadian jarang kejadian terus nah yang sering belakang di bawah itu posisinya adalah kubul dan dubur umum bagi laki-laki dan perempuan. Dubur lah, no belakang kubur apa dubur? No belakang. Dubur. Dubur, bagian dubur itu adalah ketika kita jongkok, berarti itu bagian luar. Ya kan? Ketika ditekan dihizinkan, itu bagian nongol kan? Itu bagian dalam. Ketika eta anu katoel atau masuk pas waktu BAB, masuk jari maksudnya itu yang bisa membatalkan. Makanya kan hati-hati ceboknya ya. Terus tanya kumaha ulah nu ujungna ku ieu. Ya, supaya ngejaga lah gitu kan, hati-hati. Terus tadi tuh lebih khawatir perempuan. Perempuan kan depan belakang ya. Jadi bagian luar contoh perempuan, bagian perempuannya. Bagian laki-laki itu mungkin piraku dikitnya ya. Kalau perempuan kan bagian bisa membedakan yang kubul ya, yang kubul yang depan, bagian luar dan dalam pas duduk, pas jongkok. Kalau terlihat di luar itu bagian luar. Kalau tidak terlihat di luar berarti bagian dalam. Gitu. Masuk sekali ke bagian dalam, sedikit masuk ke bagian dalam berarti hukumnya awas hati-hati. Komo badi nya diikennya. Paham ya? Awas hati-hati makanya dinya. Makanya orang tua kita mengatakan kentut di dalam air batal. Kenapa nyebut batalnya? Karena ditariknya. Lain kentutna iya, narikna iya ban. Gitu eta. Eta de batal. Bisa terpercaya tes ya. Gitu kan. Dari keluar itu ada tarikannya gitu. Gitu. Tarikannya itu yang membatalkan ya. Paham ya? Jadi awas perkara total yang membatalkan. Itu sering terjadi dan memang dianggap mereka tidak batal padahal itu batal. Dianggap berita batal. Jadi batal itu bukan hanya makan gitu intinya kan. Ada perkara kita harus menjaga sesuatu hal lubang baik yang lubang terbuka atau lubang tertutup yang nembus pada jawab atau lambung. Ketika masuk di lubang itu maka hukumnya batal. Ya kan? Itu pembatalan satu dan kedua. Dengan sengaja. Kalau sengaja tidak masalah. Contoh kita lagi tidur, teman kita pakai korek kupingnya. Kieu batal tuh? Enggak, karena tidak sengaja. Bukan kita yang melakukan, mereka yang melakukan, kecuali kolingan ya. Lain deh. Paham ya? Terus
Huknah adalah menyuntikkan, memasukkan obat ke dua jalan, kubul, dubur, ya, disebut jalan dua, depan, belakang. Depan apa sebutnya? Kubul, depan, dubur. Kan ayah obat-obat yang dimasukkan seperti dulu kolaknya, ya, dimasukkan berarti batal karena memasukkan obat ke kubul atau dubur. Karena kubul atau dubur masuk sebenarnya nyambung ke atas. Kubul atau dubur itu adalah lubang yang terbuka tembus pada lambung atau jawab. Tembus deh? Atau tembus ya? Gitu. Masukkan obat berarti apapun halnya, itu obat khususnya kan, obat depan belakang boleh dikena. Kumalain lemenin obatnya. Terus kita batal tuh ya, tetap batal pokoknya. Gitu. Yes, terus. Nah, nomor ke seberapa? 4. Al-Qai amdan. Muntah. Muntah ini udah dijelaskan sebenarnya kemarin ya. Kemarin sudah dijelaskan, tapi kita bahas. Muntah kan ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja. Ketika tidak sengaja hukumnya batal. Ya kan udah dijelaskan, batal. Contoh kayak dia kan, atau mungkin sengaja muntah kayaknya itu membatalkan. Ketika sengaja memang batal. Kalau tidak sengaja ada dua keterangan, ada dua opsi. Jika memang tidak ada yang balik lagi ke lambung, ya, balik lagi masuk ke dalam, berarti tidak batal, ya. Dan sebaliknya lagi, ketika memang tidak ada yang balik ke lambung, cuma kecampur dengan air ludah, itu bisa membatalkan. Dan lagi keterangannya, apabila lebih dari, walaupun tidak sengaja, lebih dari tiga muntahan, 3 kali keluar, tetap batal, ya kan? Udah jelaskan secara mendetail, tinggal buka di bawahnya, gitu. Terus nah, lain lupa pak. Oh, puasa nanya. Nomor kelima yaitu wati. 5. Wati. Non wati. Melakukan hubungan suami istri, ya. Sah. Istri kita. Ya. Nah, wati berarti dengan dalam keadaan, ini udah dijelaskan, dengan dalam keadaan sengaja. Apabila lupa dalam, maksudnya lupa ketika kita puasa, ya. Ternyata ini bulan puasa, ya, itu contohnya. Maka memang berlupa, seperti makan lupa, ya kan? Tidak naon tuh itu mah. Seandainya gitu kan. Terus tapi memang kalau sengaja batal, double nantinya. Batal ya wajib nanti kiparat, ya, dikena. Kalau wajib kiparat terus double. Nanti ada bahasannya. Hukuman-hukuman bagi orang yang meninggalkan puasa. Denda-denda yang meninggalkan puasa nanti kita jelaskan. Nah, jadi siapa yang batalnya? Yaitu suami dan istri, dua-duanya, atau kalau aku dua-duanya, gitu. Terus nomor ke 6.
Inzal. Nomor keenam inzal. Injal. Keluar mani. Kan ada yang membatalkan, ada yang tidak membatalkan. Kemarin sudah dijelaskan. Yang membatalkan itu yaitu yang dipaksa. Ya, guys. Baik tak dengan tangan sendiri, onani itu ya, ataupun tangan istri kalau punya, ya. Jangan istri orang, bahaya. Itu jangan istri, ya. Gitu. Bedanya apa? Dua-duanya tetap membatalkan. Bedanya kalau memang dikeluarkan dengan tangan sendiri kan hukumnya haram. Kalau dikeluarkan tangan istri berarti tidak haram, diperbolehkan. Ya, atau amatnya, atau amat kan sudah tidak ada amat sekarang ya. Makanya istri. Ya, permasalahannya belum punya istri, ya. Waduh. Nah, batal tetap batal puasa. Yang tidak bersentuhan pun sama. Ketika bersentuhan kulit, ada sentuhan, maka bisa keluar. Ketika keluar maka itu bisa membatalkan puasa. Padahal karak nempel. Ya Allah. Ya. Emang yang nempelnya apa? Lingin kira-kira. Contoh, pokoknya ada sentuhan kan ada hasratnya. Walaupun apapun yang disentuhnya, contoh pegang pundak atau ya dikena dengan tidak ada penghalang. Kalau ada penghalang lain lagi. Langsung buar dia batal. Ya, karena ada syahwatnya. Berbeda halnya ketika memang yang tidak membatalkan dalam keadaan tidur, dalam keadaan hanya melihat, tidak menyentuh, melihat atau hanya berpikir ngabayang, bedagnya tidak batal. Berarti yang tidak batal itu keluar main itu dalam tidur, dalam pikiran, dalam penglihatan, dalam pikiran, tidak membatalkan puasa. Ya, gitu. Ya, dikena. Kumaya senada melihat terus melihat ya. Itu kan lain deui eta urusan ah. Gitu. Terus nah, 7 10. 7 haid nifas wiladah ada tambahnya. Haid nifas wiladah itu perkara yang membatalkan puasa. Nomor 7, nomor 8 berarti 7 haid nifas kan ya, tambah wiladah kan, 7 8. Terus 9 yaitu majnun, gila. 10 murtad. Murtad itu ucapan baik ucapan atau yang lainnya itu bisa membatalkan puasa. Tidak tulis. Jadi alhasil hasil puasa yang bisa membatalkan pembatalan puasa yang pertama kedua yaitu sesuatu barang yang masuk kepada lubang yang terbuka atau tertutup yang menembus pada jauf atau lambung. Ketika adalah al-huknah yaitu menyuntikkan, mengobati kubul atau dubur. Keempat adalah al-qai muntah dengan sengaja. Nomor kelima yaitu wati. Nomor keenam atau injal mengeluarkan air mani. Onani enggak sebanyak gitu. 7 sampai 10 adalah haid, nifas, gila dan murtad. Nah, sakit sementara. Paham? Wallahu a'lam bishawab. Terus
Coba eta kitabna. Jadi gitu. Sana ke. Cabang iman Kak? Hah? Wasbit do ya tawa akika wahdiyan wa ulil umuri ati'u latar. Sabang iman nomor Kak 49 ya non. Non? Penguasa. Taat kepada ulil amri atau penguasa jika sesuai dengan kaidah syariat Islam. Ayat in syartiyah jika sesuai dengan kaidah syariat Islam. Coba baca launan. Baca launan. Nah, jadi mentaati pemerintah dalam hal ada syarat jika sesuai dengan kaidah-kaidah syariat jika tidak sesuai kumaha berarti? Ya, geus lah kita bolah jika ada syarat soalnya, ada syarat. Lapaznya muqayyad ada syarat yang harus dilampaui seperti orang nih. Suami istri harus taat pada suami, dibalik makanya. Istri harus taat kepada suami selagi perintah suami tidak mengandung maksiat, tidak mengandung melanggar perintah Allah. Tapi jika melanggar perintah Allah wajib ditaati gak? Tidak wajib ditaati. Ya. Tapi gimana hukumnya lamun sebaliknya? Lo bahas namanya. Ya. Sebaliknya. Lah dibahas atau jelas sama guys hukumnya ar-rijalu. Paham lah ya guys jelaskan kan? Ya. Ayat An-Nisa. Nah, terus begitupun sama ketika pemerintah ketika memang sesuai dengan aturan agama, aturan syariat boleh ditaati. Kata pemerintah, ayo kita sama-sama melaksanakan sholat berjamaah, boleh. Nah, bersama-sama kita melaksanakan puasa, ya, bersama-sama membaca Yasin susah, atau boleh, ya, selagi sesuai dengan aturan Islam. Dihalalkan poligami, boleh, ya. Tapi ketika pemerintah melarang diharamkan poligami kok, Pak? Tidak sesuai syariatnya. Ingat, taat itu boleh taat. Kadang-kadang ati Allah wa ta'ala wa ulil amri, taat kepada Allah, Rasulnya dan ulil amri pemerintah. Pemerintah itu yang bergabung dengan ulama, ya kan? Nanti jelaskan di bawah. Pemimpin lebih jelasnya kan, pemimpin. Jadi taat dalam artian taat selagi itu masuk ke ranah tidak keluar dari aturan agama, boleh kita mengikuti. Tapi kalau keluar dari aturan agama, siapapun tidak boleh, bukan dia siapapun, ya. Itu termasuk perintah istri, ya. Itu siapapun, ya. Ketika memang tidak sesuai dengan aturan agama, karena patokan kita hidup itu apa? Agama, ya. Al-Quran, hadis itu atau patokan hidup kita. Terus berikutnya, maksudnya tadi maksudnya? Nah, sesuai aturan-aturan jalan. Terus, nah, taat kepada Allah, Rasul dan ulil amri yang mentaati yang sesuai dengan syariat. Apabila ada sesuatu hal yang memang tidak sesuai dengan pendapat, maka kembalikanlah kepada Allah. Maksudnya kembalikan ke Al-Quran dan kembalikan atau kepada hadis. Karena itu patokan kita, Al-Quran dan hadis. Ingatnya, taat kepada yang tadi itu ati Allah wa ati Rasul wa ulil
amri. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Itu patokan pertama. Dan taatlah kepada penguasa, pemerintah. Selagi memang sesuai dengan aturan. Kalau memang tidak sesuai dengan aturan, kembalikan kepada aturan Allah dan Rasulnya, kembalikan kepada Al-Quran dan ingat ya, patokan kita. Ya, ati Allah, ati Rasul, ati ulil amri. Ya, eta doang wajib taat. Ngerti teu? Aya nu lain teu? Eta doang. Ya, iya kena. Ya itu yang jadi taat. Terus nah, beres. Yang disebut ulul amri itu antara bergabungnya ulama dan pemerintah membutuhkan ulama, nasihat dan segala macamnya. Nah, ingat ya, ulul amri itu yang pemerintah, ulama dan pemerintah. Terus nah, itu. Jadi mentaati perintah Rasul ya, itu perintah Allah atau Rasul amri sama saja mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ingat yang sesuai dengan hukum syariat. Terus nah, harap taat di sini adalah taat dalam perkara yang bukan perkara haram dan ingat, ada aturan haram dan makruh itu ulah taat. Ya, pemerintah memerintah kita untuk melakukan suatu hal yang haram, tidak boleh. LGBT dilegalkan, waduh bahaya ya. Ya kan, ingat ada haram dan ada haram dan makruh pun tidak boleh sebenarnya kan, makruh atau haram ya tidak boleh. Terus perkara yang mubah selagi mengandung kemaslahatan boleh, selagi mengandung kemaslahatan boleh ditaati. Kalau tidak ada kemaslahatan, lihat kemaslahatan berarti kan ada syarat. Kalau mubah perkara yang dibolehkan berarti lihat kemaslahatannya. Jika ada di kemaslahatan boleh diturut, boleh kita anut. Kita tidak ada kemaslahatan, lain lagi ceritanya. Terus di sini contohnya berokok, lain rokok macam-macam ya kan. Itu contoh sesuatu hal yang memang untuk sesuatu hal yang memang ketika terjadi itu ada kemaslahatan pokoknya, untuk umum boleh ditaati ya. Ketika tidak ada kemaslahatan jangan ditaati ya. Terus nah, jadi hasil dari sebuah kesimpulan iman, cabang iman nomor ke 49, kita harus taat kepada Allah, Rasul dan ulil amri, syarat yang sesuai dengan aturan syariat agama. Jika tidak sesuai dengan aturan, contoh diperintah untuk haram atau makruh, itu tidak boleh dilakukan ya. Itu yang halal kita lakukan, dukung ya, yang halal selagi yang memang diperbolehkan. Tapi yang tidak diperbolehkan bukan aturan, balikan kemana berarti? Ada peraturan pemerintah yang tidak sesuai dengan aturan agama, berikan kemana berarti? Balikan lagi kepada Al-Quran dan hadis. Paham? Ya, itu pemerintah. Yang lainnya kan nu taat itu coret, ya kan? Ngansak itu doang, ya. Apalagi seorang laki-laki yaitu arijalu qawwamuna 'alan nisa. Oh, berarti kan susunan kita sebagai laki-laki nih, susunan kita aturan agama. Taat Allah, Rasul, ulil amri. Datang suami, istri, anak ya, awas ulah passing sal ya, gitu paham ya. Gitu belah dia kan bahas dia karena disebut ada beberapa hadis yang tadi mengatakan ketika kita taat kepada Allah, Rasul dan kepada ulil amri, maka kita akan mendapatkan pahala
kita taat kepada Allah dan kepada amri yang sesuai dengan aturan agama, maka sama saja kita taat kepada Allah dan Rasulnya, sehingga kita taatnya itu mendapatkan pahala yang luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa mentaati aturan-aturan Allah dan Rasulnya dan mentaati aturan ulil amri yang sesuai dengan tuntunan agama syariat agama Islam, sehingga kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah.